Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang banyak KPM, PKH, dan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah di pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Agustus tahun 2022 saldonya 0 ya sahabat YouTube. Apakah ini tandanya KPM, PKH, dan BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah sudah dicoret bantuan BPNT-nya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia? Mari kita cek faktanya bersama-sama di video kali ini. Oleh sebab itu, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang banyak KPM, PKH, dan BPNT yang usianya di bawah 40 tahun di pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Agustus yang cair secara non-tunai masuk ke dalam kartu KKS. Ini didapati saldonya 0 ya teman-teman. Nah, apakah ini tandanya para KPM, PKH, dan BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah sudah dicoret bantuan BPNT-nya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia? Mari kita cek faktanya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di beberapa bulan kemarin bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia mengumumkan adanya SOTK yang baru di Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana ada dirjen yang dihapus yaitu Dirjen PFM, kemudian ada Dirjen 3 ya, Dirjen Rehabilitasi Sosial, kemudian Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan yang terakhir Dirjen Pemberdayaan Sosial. Masing-masing dirjen ini menangani KPM baik PKH ataupun BPNT yang berbeda-beda. Untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial ini menangani KPM lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal. Sedangkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ini menangani KPM baik lansia maupun disabilitas dalam keluarga, dan juga menangani KPM yang kepala keluarganya berusia 40 hingga 60 tahun. Kemudian untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial ini menangani KPM di mana KPM ini kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah. Dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pernah mengungkapkan bahwasanya KPM yang usianya masih produktif ini akan diberi program pemberdayaan sosial ya. Jadi akan diberi bantuan namanya program pemberdayaan kelompok rentan ya sahabat YouTube. Nah di situ disinggung bahwasanya ada spekulasi nantinya yang usianya masih produktif akan dicabut bantuan sosialnya baik PKH ataupun BPNT ya sahabat YouTube. Nah berdasarkan informasi yang kita terima di Zoom terakhir kita dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya yang KPM usianya 40 tahun ke bawah ini tidak akan dicabut bantuannya baik PKH ataupun BPNT. Namun untuk mempercepat proses graduasi, mereka akan diberi program pemberdayaan sosial ya sahabat YouTube. Nah, di pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Agustus ini, setelah kita melakukan monitoring di berbagai agen ataupun e-warung di wilayah kami, ternyata didapati banyak sekali KPM, PKH, dan BPNT yang bantuan BPNT alokasi bulan Agustus yang dicairkan secara non-tunai masuk ke dalam kartu KKS sebesar Rp200.000 ini saldonya 0 ya, artinya di dalam kartu KKS-nya tidak ada saldo yang masuk ya sahabat YouTube. Banyak sekali KPM yang bertanya kepada saya, Mas apakah ini tandanya saya sudah dikeluarkan dari bantuan BPNT, karena katanya yang usianya 40 tahun ke bawah ini akan digraduasi, akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan BPNT ataupun PKH. Nah, sahabat YouTube, mengutip Juknis bantuan sembako atau BPNT yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 kemarin, bahwasanya
penerima bantuan sembako atau BPNT ini harus memiliki beberapa kriteria ya sahabat YouTube. Dan sudah kita rangkum ada 8 kriteria agar bisa mendapatkan bantuan sembako atau BPNT ini. Kriteria yang pertama tentunya harus terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian kriteria yang kedua termasuk lansia tunggal. Kemudian kriteria berikutnya termasuk disabilitas tunggal. Kriteria berikutnya termasuk anak tidak dalam keluarga, artinya anak terlantar ya, biasanya anak-anak jalanan yang sudah tidak memiliki kakak ya sahabat YouTube. Kemudian juga termasuk KPM lansia ataupun disabilitas dalam keluarga. Jadi dia lansia ataupun disabilitas ini ada di dalam keluarga dan ada sanak famili yang lain ya sahabat YouTube. Kemudian kriteria berikutnya adalah KPM yang kepala keluarganya itu rentan usianya 40 hingga 60 tahun. Jadi bagi KPM yang usia kepala keluarganya entah suami ataupun istri antara 40 hingga 60 tahun itu juga termasuk sasaran penerima bantuan sembako atau BPNT. Kemudian kriteria berikutnya termasuk KPM yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah ya sahabat YouTube. Jadi ini merupakan bukti bahwasanya KPM yang usianya 40 tahun ke bawah masih belum dicoret atau masih belum digraduasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Buktinya berdasarkan Juknis terakhir ya pada tanggal 1 Agustus kemarin bahwasanya yang usianya 40 tahun ke bawah masih menjadi penerima bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Dan kriteria yang terakhir termasuk KPM yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima manfaat bantuan BPNT di bulan penyaluran tersebut. Misalkan di bulan Agustus yang masuk di dalam SK bulan Agustus ya sahabat YouTube. Nah, kenapa kok saat ini penyaluran bantuan BPNT bulan Agustus banyak KPM, PKH ataupun BPNT yang saldo BPNT-nya 0 yang usianya 40 tahun ke bawah ini. Jadi berdasarkan informasi yang kita terima, nantinya KPM, PKH dan BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah ini proses injek bantuan BPNT alokasi Agustus yang dicairkan secara non tunai masuk ke dalam kartu KKS akan dilakukan secara bertahap di belakang hari ya sahabat YouTube. Artinya tidak dibersamakan dengan pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Agustus untuk kriteria lansia ataupun keluarga 40 hingga 60 tahun ya sahabat YouTube. Jadi bagi teman-teman semua, sahabat YouTube semua, harap bersabar, ditunggu saja ya. Mari kita doakan semoga saja memang benar saldo bantuan BPNT alokasi bulan Agustus tahun 2022 bagi yang KPM usianya 40 tahun ke bawah ini bisa segera cair, bisa segera masuk di dalam kartu KKS-nya ya sahabat YouTube. Dan mungkin bagi sahabat YouTube semua yang masih ragu kira-kira ini saya beneran dapat atau tidak, sudah dikeluarkan dari penerima bantuan BPNT atau tidak, sahabat YouTube semua bisa menanyakan ataupun meng-cross check ke status DTKS 6NG ya sahabat YouTube, di mana sahabat YouTube semua bisa menanyakan ke operator 6NG yang ada di desa ataupun ke pendamping sosial yang ada di tempat tinggal sahabat YouTube semua, entah pendamping TKSK ataupun pendamping PKH ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel dari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.